Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Afransyah dengan NPM 2335011 Program Studi Informatika. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video ataupun menjelaskan terkait tentang sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Batu Raja, dan di sini juga saya ada tugas dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat, secara pengalaman saya, secara yang saya bisa untuk mengenalkan dan memecahkan studi kasus di dalam metode SAW. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke videonya. Yang pertama-tama, siapkan terlebih dahulu yaitu studi kasus yang akan kita pecahkan, yang akan kita kerjakan dalam menggunakan metode SAW. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah studi kasus yaitu pemilihan kinerja karyawan menggunakan metode SAW Simple Activity Worksheet di warnet NASA Komputer. Nah, di sini saya memilih studi kasus ini di warnet bibi saya sendiri ya. Jadi saya bisa terjun ke lapangan, bisa lihat gimana kinerja karyawan yang ada di sana. Dan di sini juga saya termasuk karyawan tersebut ya teman-teman. Jadi studi kasusnya ini, kemudian ini ada pertanyaan, warnet ingin menentukan satu karyawan terbaik untuk dari 4 calon kandidat untuk posisi penting sebagai manajer operasional warnet. Terus, proses seleksi mempertimbangkan 4 kriteria penilaian utama yang dianggap penting untuk posisi ini. Nah, jadi kita yang pertama yaitu menentukan dan memilih kandidat terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 kandidat yang akan diseleksi. Di sini ada yang namanya Dona, Dela, Rizky, dan Mona. Nah, yang Rizky ini saya sendiri ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya juga membuat sebuah kriteria penilaian untuk menyeleksi karyawan yang akan mengisi posisi penting di manajer operasional warnet. Jadi di sini saya membuat kriteria penilaian, yaitu yang pertama ada pengalaman kerja, yang kedua ada kemampuan komunikasi dan presentasi, yang ketiga ada tingkat kehadiran, dan yang keempat ada kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, dari semua kriteria ini ada bobotnya masing-masing. Jadi saya kasih yang pengalaman kerja ini ada 40% bobotnya, yang kemampuan ada 30%, yang tingkat kehadiran ada 10%, dan yang kreativitas ada 20%. Oke. Kemudian kita buat matriks kriterianya. Jadi di sini saya membuat matriks kriteria yang telah saya survei, dan di sini kita masukkan 4 kandidat tadi. Di sini ada pengalaman kerja, kemampuan, tingkat, dan kreativitas. Nah, di sini saya sudah mensurvei bahwasannya pengalaman kerjanya si Dona ini 30, kemampuannya 30, tingkat kehadiran 5, dan kreativitasnya 15. Nah, ini sudah saya survei semuanya dan saya isi di sini, dan inilah hasil yang saya dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Jadi, soalnya adalah tentukan nilai normalisasi masing-masing kriteria dan skor SAW masing-masing kriteria. Jadi yang ditanya itu normalisasi masing-masing kriteria dan skor SAW masing-masing kriteria, dan untuk memecahkannya sampai dengan selesai nantinya. Kemudian kita sudah membaca sebuah studi kasusnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini saya sudah menyiapkan, di sini sudah saya kerjakan. Saya cuman hanya menjelaskan kembali terkait apa yang telah saya bahas, apa yang telah saya buat ini. Jadi pertama itu kita baca terlebih dahulu langkah-langkahnya. Itu ada 2 langkah. Yang pertama itu kita normalisasi data, dan yang kedua itu ada hitung skor akhir SAW. Jadi yang
Yang pertama kita harus melewati yang namanya normalisasi data. Jadi ini ada rumus normalisasi. Kemudian di sini untuk kriteria keuntungan, semua ini kriteria keuntungan. Jadi rumusnya itu nilai normal sama dengan nilai asli dibagi nilai tertinggi. Misalnya ini ada contoh. Untuk karyawan Dona pengalaman kerja. Di pengalaman kerja jadi sama dengan 30 dibagi nilai tertinggi atau nilai yang paling besar. Kemudian yang kedua itu rumusnya yaitu hitung skor SAW. Jadi di sini rumusnya yaitu adalah normal pengalaman kerja dikali 40%. 40% ini tadi adalah bobot yang telah kita kasih di studi kasus tadi. Kemudian kita tambahkan dan kita pilih lagi normal kemampuan komunikasi dan presentasi dikali 30% sesuai bobot tadi, normal tingkat dan kehadiran yaitu 10%, normal kreativitas dan pemecahan masalah itu 20%. Untuk kita mengerjakan ini, kita harus paham terlebih dahulu yaitu yang namanya langkah-langkah untuk mengerjakan metode SAW ini. Jadi pahami terlebih dahulu dua langkah ini. Kalau kita sudah paham atas dua langkah ini, insya Allah kita akan bisa mengerjakannya dengan mudah. Tentunya ini sebenarnya mudah ya teman-teman kalau sudah paham. Nah yang susah itu yang belum paham gitu. Nah jadi yang pertama kita buat tabel dulu nama karyawannya yang tadi. Terus kita masukkan survei, masukkan nilai-nilai ataupun yang telah saya survei tadi dari studi kasus yang ini. Nah, dari tabel kriteria ini kita pindahkan ke sini. Kita buat dulu di sini. Ini kita ambil dari sini saja ya, teman-teman. Kalau bingung dari mana tabelnya, kita ambil dari tabel ini. Kemudian di sini kita masuk ke rumus yang pertama yaitu normalisasi data. Jadi di sini rumusnya adalah nilai normal sama dengan nilai asli dibagi nilai tertinggi. Nah, jadi di sini kan ada nilai normalnya nih, nilai normal, dan di sini juga ada nilai asli. Nah, jadi untuk mengerjakan itu mudah ya teman-teman. Jadi kita klik di sini dulu. Kemudian kita mau pilih nama karyawan yang pertama yang akan kita kerjakan, yang akan kita normalisasi. Nah, yang pertama itu ada namanya Dona. Jadi di sini kita klik sama dengan. Kemudian kita lihat pengalaman kerjanya 30. Nilai aslinya yaitu 30. Terus kita bagi. Di sini rumusnya nilai tertinggi. Jadi kita bagi dengan nilai tertinggi yang ada di data karyawan ini. Jadi nilai tertingginya yaitu 50. Kita ketik 50 dan kita enter. Nah, ini dapatlah nilai normalisasi datanya. Nah, untuk yang seterusnya caranya itu sama, kayak begitulah. Jadi syaratnya yaitu nilai asli dibagi dengan nilai tertinggi. Nah, itu untuk cara mendapatkan normalisasi data. Jadi untuk yang seterusnya ya sama saja, untuk menormalisasi datanya begitu juga. Nanti kalau memang belum paham, nanti bisa komentar saja, bisa tanya kepada saya, nanti saya akan jawab. Sudah dapat untuk hasil dari normalisasi datanya. Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua yaitu hitung skor SAW. Jadi rumusnya yaitu normalisasi pengalaman kerja dikali 40% dari bobot yang telah kita tentukan tadi. Kemudian kita tambah, kita normalisasi lagi kemampuan komunikasi dan presentasi, kita kali 30% dari bobot tadi.
Terus kemudian kita normalisasi juga tingkat kehadiran dikali 10%. Terus kemudian normalisasi normal kreativitas dan pemecahan masalah dikali 20%. 40%, 30%, 10%, dan 20% ini dapatnya dari bobot tadi ya. Nah, setelah kita paham dari rumus ini, jadi kita hitung skor akhirnya. Jadi kita hitung ini. Ini kita contohkan ya. Jadi adalah SAW sama dengan normal pengalaman kerja. Normal pengalaman kerjanya yang telah kita dapat tadi yaitu 0,6. Kita klik saja. Kemudian kita kalikan dengan bobot yang telah ditentukan. Dan yaitu 40%. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Terus kita tambahkan lagi, kita buka kurung lagi, kita tambahkan kemampuan komunikasi dan presentasi dari normalisasi yang telah kita dapatkan. Kita klik saja lagi. Nah, langsung saja klik ya. Kemudian kita kalikan lagi, yaitu 30% untuk bobotnya. Kita kalikan 30%. Kemudian kita tutup lagi, kita tambah lagi, kita buka lagi. Terus kita cari normal tingkat kehadiran. Langsung saja kita klik lagi. Kemudian kita kali, bobotnya berapa? 10%. Kita kali 10%. Kemudian kita buka, tutup kurung dulu. Kita buka kurung lagi. Kita tambah dulu, maaf. Kita buka lagi. Terus kita cari yaitu yang terakhir, normal kreativitas dan pemecahan masalah. Kita klik lagi, kemudian kita kalikan dengan bobot itu 20%. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita sudah dapat nilai ataupun hasil skor SAW ini. Nah, untuk yang selanjutnya, yang karyawan Della, Rizky, Mona, seperti itu juga caranya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah hasilnya, yaitu yang terpilih menjadi posisi penting sebagai manajer operasional warnet adalah Rizky dengan hasil skor akhir yaitu 0,91333333. Teman mudah kan untuk mempelajari metode SAW ini? Jadi banyak-banyaklah belajar dan supaya kita tahu apa yang belum kita pelajari. Jadi tidak apa-apa, bersusah-susahlah dalam belajar. Itu sangat bagus daripada bermalas-malasan dalam belajar. Nanti resikonya kamu akan menerima yaitu pahitnya kebodohan. Teruslah belajar, teruslah mencari informasi dan yang lainnya. Inilah video singkat ataupun video penjelasan dari metode SAW dari saya. Ya mungkin kalau ada kekurangan ataupun yang lainnya boleh diingatkan untuk teman-teman sekalian, boleh ditegur juga kalau ada yang salah, dan boleh dikomen juga bagaimana cara yang benar menjelaskan juga dan yang lainnya. Dan di sini juga saya masih belajar dalam menjelaskan metode SAW ini. Jadi mohon maaf ya, jangan terlalu dibully ataupun terlalu diejek ya. Di sini kita sama-sama masih belajar juga. Jadi apa salahnya kita untuk belajar? Kalau belajar itu kan yang dari awalnya pasti salah dulu, baru kita bisa mengetahui bagaimana yang benarnya. Nah, jadi mungkin itu saja video ataupun penjelasan singkat dari saya untuk menyelesaikan studi kasus, yaitu pemilihan kinerja karyawan menggunakan metode SAW, Simple Advanced Weighting di warnet NASA komputer. Nah, mungkin itu saja
yang bisa dapat saya jelaskan, yang bisa dapat saya paparkan, yang bisa saya presentasikan. Semoga teman-teman bisa paham yang apa saya jelaskan dan bisa ngerti yang apa saya jelaskan juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.